Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Ma'rifah, absen 19. Saya Talitastia Dewi Naraswari, absen 30. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengamatan, penokohan, penilaian, rangkuman, kesimpulan dari peristiwa G30 SPKI. Pengamatan umum film G30 SPKI adalah film sejarah Indonesia yang menggambarkan peristiwa gerakan 30 September oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Film ini menampilkan penculikan dan pembunuhan 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat oleh pasukan yang dikendalikan PKI, serta menggambarkan kekejaman partai dan respon dari militer serta masyarakat. Beberapa tokoh yang terlibat diantaranya: 1. Letnan Jenderal Ahmad Yani, salah satu dari 7 jenderal yang menjadi korban. Ia digambarkan sebagai sosok patriot yang setia pada negara. 2. Mayor Jenderal R. Suprapto, dikenal disiplin dan berwibawa, menjadi salah satu target karena posisinya di Angkatan Darat. 3. Mayor Jenderal M.T. Haryono, salah satu jenderal yang dikenal cerdas dan anti-komunis, menjadi korban karena dianggap ancaman bagi PKI. 4. Mayor Jenderal Siswondo Parman, berperan penting dalam intelijen. Ia adalah salah satu jenderal yang dianggap mengetahui banyak tentang PKI, sehingga menjadi target. 5. Brigadir Jenderal Donald Izakus Panjaitan, seorang perwira yang dikenal religius dan berpendirian teguh, juga menjadi korban dalam peristiwa ini. 6. Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, berperan sebagai inspektur kehakiman, dianggap ancaman oleh PKI karena jabatannya. 7. Kapten Pierre Tendean, ajudan Jenderal A.H. Nasution, yang secara tragis ditangkap dan terbunuh saat menyamar demi melindungi Nasution. 8. Jenderal A.H. Nasution beruntung lolos dari pembunuhan, tetapi putrinya, Ada Irma Suryani, terbunuh dalam peristiwa ini. 9. D.N. Aidit, pemimpin PKI yang digambarkan ambisius dan tidak segan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuannya. 10. Kolonel Latif, salah satu tokoh yang terlibat dalam perencanaan penculikan, digambarkan sebagai orang dekat Soeharto namun berperan dalam upaya kudeta. 11. Soeharto, berperan besar dalam mengendalikan situasi pasca kejadian. Ia kemudian memimpin operasi untuk menumpas PKI. 12. S. Jam Kamaruzaman, Ketua Biro Khusus PKI. Dia adalah otak strategi di balik penculikan dan pembunuh para jenderal. Penilaian film. Film ini menyajikan perspektif sejarah dari sudut pandang pemerintah Orde Baru, menonjolkan patriotisme TNI dan bahaya komunisme bagi negara. Walaupun menyajikan ketegangan dan emosi yang kuat, film ini juga mengandung unsur propaganda dan penyederhanaan peristiwa yang menggambarkan PKI sebagai ancaman besar. Film ini tetap efektif dalam menggambarkan peristiwa yang mengguncang masyarakat dan pengaruh politik di Indonesia pada masa itu. Rangkuman alur cerita. Film ini dimulai dengan latar belakang ketegangan politik di Indonesia tahun 1965 saat PKI mencoba memperluas pengaruhnya. Pada malam 30 September, gerombolan yang dikendalikan PKI menculik 7 jenderal TNI Angkatan Darat di Jakarta, membawa mereka ke lubang buaya dan membunuh mereka secara brutal. Jenderal A.H. Nasution berhasil lolos meski putrinya, Ade Irma, tertembak. Kolonel Soeharto kemudian mengambil alih komando untuk memulihkan keamanan, menyusun strategi untuk menumpas PKI. Film ini diakhiri dengan kejatuhan PKI dan penggambaran akhir dari ancaman komunis. Kesimpulan dari film G30 SPKI. Film G30 SPKI berfungsi sebagai dokumentasi interpretasi pemerintah Orde Baru terhadap peristiwa 30 September 1965. Mengangkat kisah patriotisme TNI, bahaya ideologi komunis, serta respon militer dalam menjaga stabilitas nasional. Meskipun menyajikan sudut pandang yang terbatas, film ini membangun pemahaman publik terhadap tragedi nasional ini. Namun perlu diimbangi dengan perspektif sejarah lainnya untuk pemahaman yang lebih objektif. Terima kasih dari kami. Oh, gak usah. Salam mewah yang bareng. Oh iya. Aku mau ngomong gak? Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.